Seperti yang kita ketahui, Wali Songo memang terkenal sebagai penyebar agama Islam pada abad ke-14 di Tanah Jawa. Mereka konon katanya tinggal di pantai utara Pulau Jawa, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Mereka berdakwah di Nusantara dengan cara mengajak masyarakat untuk masuk agama Islam tanpa paksaan. Sebagaimana kaidah dalam Islam untuk tidak memaksakan agama sehingga perlu teknik yang santun. Pemirsa, konon katanya, masyarakat di Indonesia mungkin sudah tidak asing dengan kisah Wali Songo. Ya, wali sendiri berarti wakil atau menurut agama Islam memiliki istilah waliullah, yaitu wali Allah atau sahabat Allah. Sedangkan Songo sendiri berarti 9, di mana secara keseluruhan berarti 9 wali Allah. Seperti yang kita ketahui, Wali Songo memang terkenal sebagai penyebar agama Islam pada abad ke-14 di Tanah Jawa. Mereka konon katanya tinggal di pantai utara Pulau Jawa, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Mereka berdakwah di Nusantara dengan cara mengajak masyarakat untuk masuk agama Islam tanpa paksaan. Sebagaimana kaidah dalam Islam untuk tidak memaksakan agama sehingga perlu teknik yang santun dan mudah dimengerti untuk bisa mendakwahkan Islam. Menariknya, ke-9 Wali Songo memang punya ciri khasnya masing-masing untuk mendakwahkan agama Islam. Selama berdakwah, konon katanya mereka punya wilayah masing-masing dan meninggalkan bukti terhadap perannya dalam penyebaran Islam di negeri ini. Kemudian 9 wali Allah tersebut dijuluki sebagai Sunan lantaran telah berjasa dalam Islam. Tapi, tahukah pemirsa siapa saja tokoh ke-9 wali tersebut? Pertama adalah Sunan Gresik. Sunan Gresik sendiri merupakan guru para wali di mana Sunan Gresik termasuk orang pertama yang masuk ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian yang berikutnya adalah Raden Rahmat yang tak lain nama dari Sunan Ampel. Pada tahun 1479, Raden Rahmat konon juga mendirikan Masjid Agung Demak untuk sarana berdakwah. Kemudian di Ampel Denta membangun pondok pesantren yang menjadi sentra pendidikan dan berpengaruh di dunia. Selama berdakwah, beliau mempunyai falsafah yaitu moh mabok atau diartikan tidak minum alkohol, moh main atau tidak berjudi, moh madon atau tidak berzina, moh madat atau tidak memakai obat-obatan, dan moh maling atau diartikan tidak mencuri. Kemudian Raden Makhdum atau Sunan Bonang, di mana merupakan putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Setelah ayahnya wafat, konon katanya beliau mengambil keputusan belajar agama di Malaka. Dakwahnya sendiri konon melalui kesenian sastra berbentuk suluk atau tembang tamsil. Selain itu pemirsa, ia juga menciptakan tembang Tombo Ati yang sekarang masih dikenal. Wali Songo berikutnya adalah Raden Kasim atau Sunan Derajat. Sunan Derajat sendiri terkenal dengan kegiatan sosialnya, di mana beliau merupakan wali yang mempelopori penyatuan anak yatim dan orang sakit. Kemudian Jafar Shadiq atau Sunan Kudus. Cara Sunan Kudus mendekati masyarakat konon dengan memanfaatkan simbol Hindu-Buddha, di mana hal itu terlihat pada arsitektur Masjid Kudus, bentuk dari menara, gerbang serta pancuran wudhu Masjid Kudus yang konon melambangkan 8 jalan Buddha. Wali Songo lainnya adalah Raden Paku atau Sunan Giri. Setelah berguru selama 3 tahun oleh ayahnya,
Konon beliau kemudian mendirikan pesantren di desa Sidomukti, Kebonmas. Dan pesantrennya pun dikenal sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Pesantren Giri terus berkembang hingga menjadi sebuah kerajaan kecil atau Giri Kedaton. Peninggalannya berupa kesenian tradisional, berupa permainan anak seperti gelungan dan cublak suweng, serta lagu Jawa Pucung dan Asmara Dana. Wali Songo berikutnya, Raden Sahid atau dikenal dengan Sunan Kalijaga. Metode dakwah yang digunakannya adalah pemahaman agama berbasis salaf, yaitu kesenian dan kebudayaan. Contoh kesenian dan kebudayaan yang digunakan ialah seni ukir, wayang, gamelan, dan seni suara untuk menyebarkan agama Islam. Beberapa lagu terkenal yang diciptakannya adalah Lir Ilir dan Gundul Pacul. Ada juga Raden Umar Said atau Sunan Muria. Dalam berdakwah pemirsa, Sunan Muria menggunakan metode yang sama dengan ayahnya, yaitu Sunan Kalijaga. Beliau menyampaikan kepada masyarakat melalui pendekatan kebudayaan dan kesenian tradisional Jawa. Dan yang terakhir adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati menjadikan kota Cirebon sebagai pusat dakwah hingga pemerintahannya berhasil mengembangkan kekuasaan serta penyebaran Islam. Dalam berdakwah, beliau menganut kecenderungan Timur Tengah yang lugas serta mendekati masyarakat dengan membangun infrastruktur berupa jalan. Untuk itu pemirsa, dalam episode kali ini, konon katanya akan membahas lebih dalam mengenai Wali Songo dari kisah sejarahnya, petilasan hingga makam-makamnya. Seperti salah satunya yang akan dibahas kali ini, yaitu mengenai salah satu Wali Songo, yaitu Sunan Gunung Jati serta Sunan Kalijaga. Kisah Sunan Gunung Jati. Salah satu dari tokoh Wali Songo ini konon katanya berasal dari Kesultanan Cirebon atau yang lebih dikenal sebagai Gunung Sembung, Gunung Jati Cirebon. Kisah Sunan Gunung Jati ini identik dengan perjalanannya dalam menciarkan agama Islam ke berbagai daerah dan negara. Selain itu, kisah cintanya dengan seorang gadis Cina juga membuat ceritanya kental akan budaya Islam Cina pada kala itu. Sunan Gunung Jati konon katanya dikenal sebagai pribadi yang taat dan mempunyai berbagai kemampuan terutama dalam bidang agama dan religi. Namanya pun seakan menjadi tonggak sejarah dengan diabadikan sebagai salah satu nama Universitas Islam, yakni Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.